Kakak coba jujur, sumber kekayaan sampai punya rumah puluhan miliar tuh dari mana? Kenapa sih Kak terketuk untuk ngebantu hal-hal yang kalau menurut Iki kayak kadang jarang banget ada orang yang bisa ngelakuin itu tuh. Tapi Kak, apakah kamu nikah ini memberikan treatment kasih sayang yang sama seperti anak kandung? Total pengeluaran yang wajib per bulan harus dikeluarkan berapa? Gue lagi di rumah orang kaya. Rumahnya di Jakarta Selatan, 4.500 meter real. Dan orang itu senang banget yang namanya bersosial. Dia suka ngebantu gitu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya, supaya gue bisa ngambil ilmunya. Karena kan gue juga suka membantu, menolong. Bener nggak? Nah, dan ini ada dedemit. Tuh, bener kan? Gue bilang juga apa dedemit kan? Dedemit apa? Ini jangan lihat mukanya. Lu pasti pikirnya lu udah tua banget nih. Pasti umurnya sekitar 40-an atau 50. Bahas gitu mulu. Ternyata dia umur 32 tahun. Enggak, bohong. Balik 70. Dan anaknya umur 15 tahun udah punya anak. Jadi dia udah punya cucu. Grandma. Grandma. Saya grandma. Coba lihat, nanti kita akan tanya, dia lebih suka di atas atau di bawah? Atas dong Nyai. Kita mau syuting lagi nih, kita kepo ya. Nanti kalau di kita kreasi baru kita bicara hancur. Atas bawah. Lihat sih. Bi? Dilihat sini Mbak. Oke, dapat. Ayo naik. Oke guys, kita lagi di rumah Ibu Monica yang mengangkat anak 13 anak masih bayi semua. Ini lagi foto-foto dulu. 32. Oke. Satu anak satu suster. Nah ini nih. Yang punya bisnis tapoki nih. 32. Tristan itu nak. Tristan. Nak, Titan. Ini di sini. Mbak. Oke, 3 Radeska. Ini Arab Saudi. Ini Arab nih, oh. 32. Oke. Arab Saudi nih. Ini kayak bule nih. Nih, ini anak ke-8. Klaten ya? 3. Kebumen. Ini siapa lagi tadi? Oh, ini abang, Mas ini nih, Mas Dallas. Mas dipanggil Dallas. Mas Dallas tahu ya. 32. Princess Kaleto. 32. India. Kucu hota he. Maura 32. Ini terakhir. Ini Sheka? Anak dari Sheka? Dari mana nih? Tegal ini, Tegal. 32. Oke, finish. Tegal. Ore. 13 sudah selesai. Sekarang kita panggil Kak Monica. Kita baru selesai syuting nih, kita kepo. Nah, nanggung banget kalau kita nggak nanya-nanya tentang Kak Monica nih ya. Nah, aku mau tanya nih Kak, nih langsung aja ya. Ibu, Kakak coba jujur, sumber kekayaan sampai punya rumah puluhan miliar tuh dari mana? Dari suami. Enak ya, kalau suami kaya enak ya. Hidup tenang, kenapa ngeliat-ngeliatin begitu? Ya nggak apa-apa, oke kita sama-sama nggak ada laki Nyai. Ada. Tapi kan beda. Iya beda kelas. Oh dari emang suami kerjanya apa? Suami saya pengusaha. Tapi gini, saya mau cerita dulu nih. Soalnya waktu nikah itu semuanya itu sebenarnya pakai proses. Jadi bener. nikah nggak langsung begini, nggak.
Nikah tuh pakai proses, terus udah gitu banyak buat baik yang pasti, banyak sedekah, terus tiba-tiba ya Allah ngasih begini, terus gitu. Karena kakaknya juga baik ya, suka bersosialisasi. Yang penting buat saya kita harus memberi itu ikhlas. Bener banget. Iya, balik lagi. Kan banyak tuh orang kalau mau memberi tapi harus kasih tahu orang, woro-woro Ya, gitu kan. itu. Mendingan diam-diam ya kan, daripada ya terus sebenarnya orang beda-beda ya Kak ya. Kayak aku nih misalkan, mungkin kakak sama aku termasuk orang yang sama. Aku kalau membagi itu selalu maunya diam-diam biar orang tahu aku yang jelek-jeleknya aja gitu. Iya, yang sebenarnya kan nanti Allah juga nanti yang ini Yang menilai ya, menilai, Kak, ya? Bener betul. banget. Kak, ini kisaran ya Kak, rumah kalau dijual harganya berapa? Ini di tengah-tengah Jakarta Selatan loh. Mungkin ya, saya juga nggak tahu pasarannya sekarang. Mungkin sekitar 120-an mungkin. Ini 4.500 meter ya, dan bangunannya 2.000. Dan bener-bener di tengah-tengah pusat kota Jakarta Selatan, elite. Kalau rumah di Nggak ada rumah, udah nggak ada rumah. jadi tinggal di mana sekarang? Masa ngekos? Nggak percaya udah, jujur salah, bohong salah, nyai. Sabar dong. Sabar, Ya, Ibu, itu sabar. alis kenapa sih ditato sampai begitu bang? Bukan tato, ini korban sulam ilegal. Aku kelas lo. Nah Kak, terus apa yang paling mendasari Kakak Monica memutuskan untuk menjadi ibu dari banyak anak? Yang kita tahu kan ini anaknya kan semua dari orang tua yang memang tidak mau mengurus dari Betul. hamil, ada juga yang tidak mampu. Kenapa Iya. Kakak memutuskan untuk ya udah deh sini saya urus aja gitu? Sebetulnya tuh hati yang bicara. Mm-mm. Jadi semuanya nih sebetulnya pandemi ini membuat keberkahan juga buat saya dan keluarga. Karena di saat kita harus di rumah aja ternyata Allah tuh mengetuk hati saya dan keluarga saya untuk bisa mengurus 13 anak ini. Jadi tiba-tiba aja di saat saya melihat di media sosial, baik itu di TV atau di medsos, banyak bayi dibuang kan waktu itu, Betul. bayi Atau dibuang nggak digugurin. atau ditemukan meninggal. Itu hanya mengetuk hati saya. Terus saya bilang ke suami saya, coba ya kita bisa ketemu dengan bayi-bayi ini. Itu sebetulnya keinginan. Terus suami saya bilang, gimana caranya itu. Sedangkan kalau dibuang pasti udah ditemukan oleh dinas sosial. Kalau ditemukan dinas sosial kan berarti sudah ada yang mengurus gitu. Udah bukan kita susah gitu karena udah dinas sosial udah mengurus. Terus akhirnya saya curhatnya ke Allah pada situ. Saya bilang, ya Allah kalau misalnya itu kenapa sih bayi-bayi ini nggak ditemukan pada saya gitu. Seminggu setelah itu tiba-tiba ada seorang perempuan yang menghubungi saya dan bilang bahwa Mbak, saya mengandung, usia kandungan sudah 8 bulan dan saya tidak punya biaya. Tidak punya biaya sampai dengan usia 8 bulan ini dia belum pernah memeriksakan kandungannya. Jangankan memeriksakan kandungan, makan aja susah. Itu. Dan saya tidak berpikir panjang, pada hari itu juga saya langsung mentransfer sejumlah uang ke perempuan ini. Saya nggak kenal sama perempuan ini. Saya berpikir gini, banyak saya bilang pada nanti dia bohong loh, dia bohong. Saya pikir kalau dia bohong, urusan dia sama yang di atas. Tapi kalau dia bener kan saya kesian. Maksudnya saya tahu ada seorang ibu hamil 8 bulan, dia tidak bisa makan, tidak bisa mengurus bayinya. Terus saya biarkan gitu aja. Jadi keputusannya pada saat itu ya saya transfer sejumlah uang. Gitu, habis transfer sejumlah uang, akhirnya melahirkan. Kakak Datengin. Tapi bukan cuma mentransfer sejumlah uang untuk dia periksa. Jadi selain mentransfer uang, saya juga menanggung biaya hidupnya karena kan dia makan aja susah, apa segala macam, dan biaya untuk dia ngontrak. Pada saat itu dia ngontrak tuh saya juga bayarin sampai dengan melahirkan. Saya juga biar melahirkan tuh saya ambil bayinya, dia serahkan kepada saya, terus saya urus sampai sekarang. Kenapa sih Kak terketuk untuk ngebantu hal-hal yang kalau menurut Iki kayak kadang jarang banget ada orang yang bisa ngelakuin itu tuh. Apa ya Niki maksudnya? Dan ini bukan 1-2 bayi loh Kak, 13. Makanya banyak juga pertanyaan ke saya, kok sampai 13 ini kan banyak. Terus bukan cuma banyak. Mungkin akan bisa nambah lagi Kak. Sekarang ini hampir setiap hari yang DM ke saya. Apalagi sekarang udah mulai nih semenjak Baim kesini nih awalnya. Tadinya kan orang lain nggak perlu tahu lah saya melakukan hal ini. Ternyata pada saat Baim datang dan dia melihat, masuklah ke YouTube-nya dia, terus akhirnya jadi viral, sempat berita di mana-mana. Banyaklah DM ke saya, mungkin satu hari itu bisa ratusan ibu-ibu yang ingin menyerahkan bayinya ke saya, dan ratusan juga ibu-ibu yang menginginkan bayi yang mau diserahkan kepada saya. Jadinya kayak gitu azat manfaatnya sih Kak, karena tahu kan kalau Kakak yang ngambil otomatis kan dari segi dari pemeliharaan ya kan, tempat gitu kan, tahu semuanya bagus ya kan Kak. Suster pun 1 anak 1 suster loh.
Satu Bukan anak main. satu. Berarti jadi banyak yang azab manfaat gitu nggak sih kak? Orang Indonesia kan kakak tahu sendiri kan. Betul. Jadi banyak juga dari 13 ini sebelum sampai 13 nih. Ya sebelum gimana sampai cara 13, kakak tuh ngambil satu anak yang kayaknya ini bener-bener harus dirawat deh. Kan banyak nih kak, zaman-zaman banyak sekarang banget, kan banyak. anak-anak muda juga pada Betul. seks di luar nikah akhirnya mengandung ya kan. Betul. Jadi apa ya, pada saat mereka menghubungi saya itu nggak pernah ada kriteria kan. Saya itu mengurus mereka dari di dalam kandungan nih. Jadi saya juga nggak tahu, oh ini ibunya cakep nih atau bapaknya cakep gitu. Oh pasti anaknya cakep gitu. Jadi saya nggak pernah kenal ibunya, saya nggak pernah kenal bapaknya. Kadang-kadang di luar kota dan kandungan ke 9 bulan dia nanti nelpon saya biasanya. Bunda saya boleh nggak melahirkannya di Jakarta aja? Ya udah datangnya ke Jakarta dan pada saat itu saya juga baru ngeliat ini ibu gitu. Ada sebagian dari 13 itu yang mereka melahirkan saya menemani. Jadi saya di sampingnya dan menemani pada saat mereka melahirkan, terus bayinya lahir, terus dia dengan itu dia titipkan bayinya ke saya dan itu buat saya yang perasaan gimana ya, perasaan seorang ibu yang sedih, yang dia karena memang ada alasan tertentu dia menyerahkan bayinya kepada saya. Tolong dijaga ya bunda anak saya. Itu yang buat saya itu yang sedih dan dalam hati saya pada saat itu saya harus menjaga ini supaya anak ini menjadi anak yang sukses. Itu aja. Banyak sekali. Iya. Bahkan dari 13 itu banyak orang yang sudah saya bantu, sudah saya biayain melahirkan, saya kirim sejumlah uang, ternyata dia foto ini anaknya udah lahir, coba saya mau ngeliat anaknya. Dia foto betul bayinya, ternyata bayi orang lain. Itu ada juga seperti Ada itu. juga kayak gitu ada. ya kak ya. Sekitar 5-6 orang saya digituin sama 6 orang. Tapi akhirnya bayinya pun nggak diantar ke kakak ya. Jangankan dianterin, bentuknya tuh ternyata pas kita tanya kita apa, itu bukan bayi dia. Jadi banyak juga yang seperti itu. Jadi kakak memilih-milihnya tuh gimana kak? Orang jujur atau tidak jujurnya? Intinya pada saat mereka menghubungi saya, kan kadang-kadang kalau kita terima DM yang udah lama-lama kan paling bawah. Itu mungkin juga Allah mungkin yang menggerakkan semuanya. Jadi seingat saya aja misalnya pas dia baru masuk, pas saya buka, ya mungkin rezekinya itu ibu-ibu juga. Pas saya klik, terus saya lihat langsung saya minta tim saya coba hubungin. Ini masalahnya apa? Biasanya saya ngomong gitu. Dan langsung kita bantu pada saat itu. Jadi kita juga punya tim, kita video call dulu betul atau enggak betul nggak hamil. Coba kita mulai kalau video call kan nggak mungkin bohong, dia kelihatan. Oh iya betul dia hamil. Terus kondisi rumahnya gini. Oke nih layak kita bantu. Seperti itu. Tuh kriterianya kayak gitu ya. Milyak sabar dulu ya. Ini lagi ngomong sama orang sukses. Iya, tak kupas. Nanti abis ini baru ditanya-tanya ya. Sabar. Kak, pernah nggak sih selama ini punya konflik sama suami dengan apa yang sudah kakak lakukan ini? Kan ini kan menyita banyak waktu ya, Betul. menyita untuk ngurus anak juga, menyita pasti sama suami juga jadinya ke anak bayi yang 13 ini atau yang kegiatan-kegiatan kakak sosial yang lainnya gitu. Ada konflik nggak kak sama suami? Kalau alhamdulillah saya juga dikenalkan sama Allah suami yang sangat baik, sangat luar biasa, terus sangat mendukung kegiatan saya. Jadi sebelum saya nikah, memang suami saya tahu nih, saya suka dulu karena memang belum segila ini gitu maksudnya. Jadi saya memang kalau ada rezeki saya selalu beli kue-kue atau roti, saya selalu suka bagi di jalan. Itu saya sebelum menikah selalu kayak begitu. Nah setelah menikah ketemu suami saya makin gila maksudnya. Kalau kamu ada rezeki, dan saya selalu yang bawel gitu. Kalau kamu ada rezeki, saya minta sini uangnya. Buat apa? Saya mau bagi ke janda, kemana. Itu memang buat saya apa ya? Buat saya itu kebahagiaan tersendiri untuk melakukan itu semua. Walaupun akhirnya uang saya berkurang pasti kan gitu. Tapi buat saya kayak waktu itu pernah yang namanya kita pengusaha, kita punya banyak karyawan. Nah terus sempat ada satu proyek yang akhirnya kalau dibilang rugi enggak, tapi enggak untung gitu. Nah suami saya bilang kayak gini, ini gimana nih kita harus gaji karyawan. Apa kalau enggak, kalau kamu tetap mau jalan-jalan ya terpaksa ada beberapa karyawan di PHK. Terus saya pada saat itu memang satu dilema yang saya harus karena gini, saya punya agenda setiap tahun itu kan harus jalan-jalan sama anak-anak. Itu agenda. Jadi setahun tuh 3 kali liburan anak-anak, biasanya lebaran dan akhir tahun kita jalan-jalan. Nah ini pas akhir tahun kondisi seperti itu. Yang namanya suami pengusaha kan kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Nah kita mesti ngerti gitu. Nah suami saya ngomong kayak gitu, kalau mau tetap jalan-jalan dengan apa yang seperti yang kita biasa jalan-jalan, ya terpaksa karyawan ada sebagian nggak bisa gajian, nanti kita PHK. Terus saya tetap bilang, saya panggil anak-anak saya tuh, saya bilang ini gimana kondisi kayak gini. Ya udah kalau yang biasa kita naik bisnis class atau first class, ya terpaksa kita turunin ekonomi, tapi semua karyawan tetap harus gajian dan tidak ada PHK. Berarti dan kakak pandemi ini nggak ada mecat karyawan sama sekali? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bonus keluar kak?
Bonus apa nih? Maksudnya Akhir tahun. Akhir tahun saya nggak tahu kalau masa, tapi kalau untuk kemarin THR tetap keluar. Keluar Tetap tuh, keluar ya Allah, THR. berkah ya Kak ya. Ya mungkin berkah yang 13 bayi. Bener banget, karena nggak mudah mengurus anak, apalagi bukan dari rahim kita sendiri. Betul. Ya Kak ya. Tuh, ngerti nggak? Muka lu serem banget. Serem ya soalnya. Padahal lu diem aja tuh serem banget. Apa yang ngomong ya? Baru kenapa disuruh duduk di sini? Iya. Gila. Oh, ini jangan dilihat mukanya, memang mukanya tuh ini banget. Serem tapi hatinya. Bukan serem. Longsor. Umurnya masih muda, 32 tahun. Oh, yang adik kakak. Beda setahun doang sama Ai lebih tua. Kayaknya kok 90 deh. Tapi Kak, apakah Kak Monica ini memberikan treatment kasih sayang yang sama seperti anak kandung Ibu Kak Monica? Nah, kalau masalah itu, jadi suami saya tuh dulu pernah bilang, pada saat kedatangan bayi yang pertama kedua, dipikir suami saya, oh masih 2 lucu ya. Tiba-tiba muncul 3, 4. Akhirnya suami saya sempat tanya gini, ini sebetulnya mau berapa bayi sih? Itu sempat. Terus saya bilang 7 gitu. Saya waktu itu sempat 7 karena memang kita lagi menunggu kehadiran bayi ke-7 pada saat si Maura ini. Tiba-tiba 7 yang kita tunggu nggak datang-datang, muncullah 2 orang menghubungi saya meminta bantuan. Akhirnya yang 7 nih datangnya belakangan, disalip sama 2 ini. Jadi akhirnya nomor 7 jadi nomor 9. Mau nggak mau kan, ya udah di sini. Makanya suami saya tuh, ini mau sampai berapa sih? Akhirnya 10 kita bilang gitu, 10. Setelah 10 ada lagi 11, ada lagi 12, ada lagi 13. Yaudah nih 13 terakhir saya ngomong. Tapi saya percaya Allah itu kan pasti punya rencana yang lebih Betul. baik. Kalau seandainya ada lagi muncul, kita lihat dari background yang harus saya rawat sendiri di rumah sini, ya kenapa enggak kayak gitu. Tapi sebenarnya di luar ini saya juga punya banyak anak asuh juga di luar selain di sini gitu loh. Ada sekitar 170. 170 anak asuh. Iya. Di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Ada yang di Binjai, terus di Tasik, terus ada yang di Jogja. Banyakan sih di Jawa Tengah ya, di Jogja, di Cilacap ada. Ya kayaknya daerah-daerah situ deh, Jogja sama Tasik yang banyak. Nah makanya nggak heran ya, no wonder kalau misalkan rezeki kakak sama suami tuh berlimpah ruah. Amin. Karena apa yang kakak lakukan itu sudah melebihi batas dari Amin. apa ya, manusia pada umumnya gitu kan. Mungkin orang bisa ngangkat anak 1, 2 lah atau 3 lah. Ini 13 dan plus 170 yang kakak rawat dengan penuh kasih sayang. Sama kan Kak sama kakak ngerawat anak-anak kakak kandung? Sama, jadi anak-anak saya ini 4 dulu waktu mereka kecil, mereka juga punya suster 1 orang 1, dan ini juga saya berlakukan ke anak-anak saya yang 13, 1 suster 1 anak. Terus juga dia punya asuransi ke 4 anak saya, ke 13 ini juga kita kasih asuransi. Dan Bebs, asal Bebek tahu ya, ke-13 anak ini sudah dikasih usahanya masing-masing sedari bayi. Dari bayi. Ada yang topoki, Ya. ada yang usaha topi, Ada yang kopi, ada yang kopi, ada yang topoki, Pempek. ada empempe, ada yang usaha roti. Nah, insya Allah nanti tahun depan kita akan membuka gelato. tuh gelato. Ya, jadi dari bayi mereka sudah diberikan fasilitas dan bukan kemudahan ya, apa kan namanya? Untuk masa depan Untuk masa mereka depannya supaya mereka. nanti kalau udah besar tinggal dijalanin masing-masing ya Kak ya. Siapa tahu ke depan nanti dia bisa membantu keluarganya juga. Amin. Kak, kalau misalkan amit-amit ya Kak ya. Iya. Misalkan rezeki Kakak makin apa sih orang lagi ngomong sama inspiratif loh. Lu ada-ada aja sih. Maaf ya Kak ya. Iya maklum gembel Kak. Kak, misalkan Kak uang Kakak lama-lama menipis, apakah Kakak tetap akan mengasuh anak-anak itu dengan baik? Kalau buat saya pribadi, anak yang udah datang ke keluarga kita itu kan pasti Allah sudah mengatur semuanya. Rezekinya masing-masing, Ya, Allah ya. yang udah menggerakkan hati saya, menggerakkan hati suami dan anak-anak saya untuk bisa menerima kehadiran 13 bayi yang kita sebenarnya tidak tahu, oh ini asal usulnya dari mana gitu. Tapi kan memang kita tutup semua, niat saya dan suami saya ingin memberikan masa depan yang lebih baik gitu. Jadi semuanya saya percaya Allah itu akan maha baik, maha segalanya, dan Allah akan pasti memberikan rezeki di mana saya masih bisa menghidupi ke-13 anak dan 4 anak saya dan 13 bayi. Amin. Dengerin. Mau dong dirawat ibu. Jangan najis banget. Apa? Ini kacau nih. Anaknya mau 14 tahun disuruh nikah, udah punya cucu dia. Iya, saya juga punya cucu. Ya, Kacau. gila aja. Tapi kan ini udah lumayan umurnya. Nah, ini Kenapa lo? 32 tahun udah punya cucu. Nyai kayak setan. Lu pergaulan terlalu bebas lu mah, tahu Ya, nggak? Nah, NBA. Kak, total pengeluaran yang wajib per bulan harus dikeluarkan berapa? Saya nggak pernah tahu total semuanya. Kalau listrik tadi udah tahu. Udah tahu 50 listrik. juta.
Terus kalau untuk Suster 40-an. kalau karyawan di sini termasuk suster itu ada sekitar 38. 38 orang. Iya. Termasuk Itu baru suster yang, loh. itu baru yang kerja di rumah, ya belum di luar ya. Udah kita nggak usah hitung lah ya itu harta kekayaannya berapa. Nah aku mau tanya Kak, ada kesulitan nggak sih Kak selama ngurus 13 bayi ini? Kesulitan sama sekali nggak ada, cuman saya ini kan orangnya memang maunya rapi, maunya Betul. bersih. Jadi kalau misalnya saya cium gitu bayi, ini kok kayaknya ya biasa kan kalau suster suka cium-cium kan suka bau-bau nggak enak Bau-bau gitu. Itu saya paling risih, paling nggak bisa. Terus kalau pampersnya basah sedikit itu mesti saya ganti, paling nggak bisa. Jadi saya selalu yang penting kesehatan sih sebetulnya buat saya kesehatan. Jadi yang namanya vitamin, yang namanya vaksinasi itu nggak pernah boleh terlambat. Bukan cuma untuk yang bayi-bayi ini, anak-anak sih juga seperti itu. Apalagi di zaman pandemi ini kan, aduh saya rewelnya setengah mati. Pagi-pagi udah minum vitamin atau belum susu apa segala macam karena itu sih. yang Jadi paling kalau penting. lagi mau suntik vaksin buat anak bayi semua tuh Kak. Kemarin terakhir kali bulan lalu kita suntik di Brawijaya 12 karena yang 13 belum datang semuanya Beb, pergi. rumah sakitnya Brawijaya Hospital loh. Itu rumah sakit aku juga tuh lahiran tuh Mehong. Lu lahiran di Lihat mana? mehong saja mehong Lu lahiran di kamu. mana? Gua mau tahu. Di kandang. Oh ya udah, kan ya udah kalau udah tahu udah. Kak, kedepannya Kakak akan membuat apa lagi Kak? Sesuatu apa lagi? Kalau saya sih sebetulnya mengharap cita-cita saya yang kecil itu bisa terwujud karena saya dari kecil itu saya pengen punya panti asuhan. Amin, aku Amin, doain, amin, ya Rabbal amin, alamin, ya Rabbal amin. alamin. Nanti kalau kakak mau bikin satu sosial gitu aja aku lah. Betul ya, ikut Kita ya. tuh sama Kak, cuman bedanya kakak lebih beruntung punya suami kaya raya baik. Kalau aku nggak. Belum ditemuin. Belum. Bukan enggak, belum ditemukan. Bisa nggak sih Kak kira-kira aku dapat Bisa. Kak? Coblanya Bisa yang ya? bagus Iya. ya. Iya, Yang lebih coblanya tajam. nakal. Percaya, pokoknya percaya. amin. Kita aja bantu doain buat Nyai. Allah itu pasti memberikan yang terbaik. Amin, Kalau amin, kemarin ya Allah. ditemukan, tapi mungkin belum yang terbaik kan. Iya benar. Nanti abis ini Cakep. mungkin yang terbaik dan untuk selamanya. Amin. Itu yang paling Amin penting. ya Rabbal alamin. Itu yang paling Kita bantu penting. doa tuh buatku. Mau ditanya nggak lu di vlog gua? Udah usah ditanya, enggak apa-apa sudah dibully mulu. Itu baru kotaku pas itu. Pertanyaan buat dirimu, tujuan awal bikin konten tok-tok kayak gitu tuh apa? Emang pengen viral banget? Pernah nggak ada kegagalan operasi muka waktu kecil?